Perkenalkan, nama saya Perawat Elsa dari UMTAS ya Bu. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai cedera kepala ya Bu. Sebelumnya, nama Ibu siapa? Nama saya Alisa. Oh iya, Ibu, kita mulai saja ya Bu. Waktunya sekitar 20 menit. Sebelum dimulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja Bu ke materinya. Di sini ada leaflet ya Bu. Ibu sudah tahu tidak pengertian cedera kepala itu apa? Belum. Belum tahu. Cedera kepala di sini yaitu cedera yang disertai atau tanpa disertai pendarahan dan dapat menyebabkan kerusakan pada otak ya Bu. Lalu penyebabnya di sini adalah kecelakaan lalu lintas. Lalu ada juga kecelakaan dalam sedang bekerja ya Bu. Lalu di sini ada benturan terdapat di otak. Lalu penyebabnya karena jatuh Bu. Lalu di komplikasinya yaitu pendarahan. Lalu ada kejang, gangguan bicara. Lalu ada hilang ingatan ya Bu. Lalu disertai mual muntah. Lalu ada juga tanda gejalanya. Yang pertama cedera kepala ringan, yaitu kehilangan kesadaran kurang dari 30 menit ya Bu. Lalu tidak ada patah tulang di daerah tengkorak, di tulang belakang. Lalu tidak ada pendarahan di otak atau di daerah kepala. Lalu yang kedua cedera kepala sedang, itu kehilangan kesadaran lebih dari 30 menit atau sampai 24 jam. Lalu disertai patah tulang tengkorak atau tulang belakang kepala. Lalu disertai dengan bingung si pasiennya. Lalu yang terakhir cedera kepala berat. Yang pertama kehilangan kesadaran lebih dari 24 jam ya Bu. Lalu disertai pendarahan pada kepala. Lalu selanjutnya pencegahannya. Yang pertama harus mematuhi peraturan lalu lintas ya Bu. Ibu bisa naik motor? Ibu harus mematuhi peraturan lalu lintas ya Bu. Lalu yang kedua jangan kebut-kebutan di jalan raya. Lalu apabila berkendara harus memakai helm ya Bu. Kalau naik motor, kalau naik mobil harus memakai sabuk pengaman agar tidak terjadi kecelakaan ya Bu. Lalu jika di tempat kerja gunakan pengaman lengkap sesuai ketentuan. Menggunakan helm atau kacamata pelindung. Lalu yang terakhir ya Bu, penanganan pertama di tempat kejadian. Yang pertama jangan memijat daerah kepala atau leher yang mengalami cedera kepala ya Bu. Jadi tidak boleh adanya pemijatan di daerah kepala. Lalu yang kedua, pindahkan penderita dengan sejajar dan awasi pergerakan sendi pada daerah kepala, leher dan tulang belakang. Lalu ada juga yang ketiga, baringkan penderita dan pertahankan posisi kepala sejajar dengan leher ya Bu. Harus sejajar dan tidak boleh digerakkan. Lalu ada juga bila penderita masih sadar, jangan memberikan minum atau makan ya Bu. Takutnya pasien itu mengalami tersedak atau sesak napas. Yang terakhir, segera hubungi pihak berwajib, ambulan, dan bisa dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat ya Bu. Apakah Ibu sudah mengerti? Bisa dipahami. Oh iya. Segitu saja mungkin ya Bu. Untuk selanjutnya saya akan memberikan evaluasi kepada Ibu yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama saya ingin menanyakan penyebab dari cedera kepala itu apa ya Bu? Kecelakaan lalu lintas, Ya. Kecelakaan kerja, Ya, yang ketiga benturan, kemudian jatuh. iya. Ibu sudah mengetahui ya penyebabnya. Dan satu lagi yang saya ingin tanyakan, penanganan pertama di tempat kejadian apa Bu? Jangan memijat daerah kepala atau leher yang mengalami cedera. Pindahkan penderita dengan cara sejajar dan awasi pergerakan sendi pada kepala, leher dan tulang belakang. Jangan dilakukan sendiri, harus minta bantuan orang lain. Kemudian baringkan penderita dan pertahankan posisi kepala sejajar. Oh iya.
Ibu sedikit banyaknya sudah mengetahui ya apa itu cedera kepala dan penanganannya seperti apa. Ibu, segitu saja ya mungkin ya Bu. Terima kasih atas kerjasamanya dan mohon maaf bila banyak kesalahan. Dan saya ingin memberikan leaflet kepada Ibu untuk dipelajari agar mengingat kembali ya. Terima kasih. Iya. Kalau gitu saya permisi dulu ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.